selamat siang Pak D. Ya, selamat siang Pak Agung. Ya, apa kabarnya hari ini? Ya, sementara hari ini sehat Pak Agung, baik dalam keadaan masih sehat. Pak Agung gimana Ya, kabarnya? ya baik juga ya. Nah, jadi semoga Pak D dalam sekarang ini dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Pasti. Ya, oke. Nah, jadi Pak D mungkin ada yang bisa saya bantu. Kenapa Pak D mencari saya? Eh, Mohon maaf sebelumnya Pak. Oke. Begini Pak Agung, saya ini kan dalam proses pembelajaran ini saya karena kita sekarang ini kan menggunakan kurikulum merdeka, Mhm. dimana pelajaran itu berbasis pada anak, itu berbasis pada anak. Dari peralihan ini saya sedikit bingung sebenarnya Pak, gimana pembelajaran berpihak pada murid itu. Tapi saya sih sudah mencoba, Ya. gimana caranya. Terus yang itu ya makanya saya menghubungi Pak Agung biar ada teman ngobrol. Ya, jadi tujuan dari Pak D datang ke sini ingin menemukan solusi terkait dengan proses pembelajaran, gitu Pak D. Nggih. Iya, Ya, betul. terkait dengan proses pembelajaran yang berpusat pada anak, kan gitu. Ya. Nah, jadi kalau menurut Pak D itu seperti apa proses pembelajaran yang berpusat pada anak itu, Pak D? Kalau menurut saya yang saya pelajari itu kan kita harus memenuhi dari 3 kebutuhan anak itu minimal lah berapa 1 atau 2 kebutuhan anak yang harus kita penuhi, yaitu yang pertama gaya belajarnya, yang kedua minat belajarnya, dan yang ketiga profil belajarnya. Itu Pak Gung, itu yang rencana saya ini, maunya saya apakah bisa nanti. Ya, jadi menurut Pak D itu kan kita proses pembelajaran yang berpusat pada anak itu kita harus dapat memenuhinya berdasarkan 3 kebutuhan ya Pak D ya. Iya, Ya, Pak. 3 kebutuhan murid yaitu yang pertama ada gayanya, gaya belajar, setelah itu ada minat belajarnya, setelah itu ada profil belajarnya. Kan gitu. Iya, Nah, Pak. dari ketiga dari ketiga kebutuhan belajar siswa yang Pak D utarakan tadi, kira-kira apa tujuan yang ingin Pak D capai? Eh, Kalau tujuannya Pak yang ingin saya capai itu saya ini sih sebenarnya anak itu saya ingin memenuhi minat belajar murid itu setelah saya melaksanakan asesmen awal pembelajaran itu. Ternyata setelah saya petakan itu Pak, ternyata anak-anak cenderung minat belajarnya yang ingin dipenuhi begitu Pak. Dan minat belajar itu cenderung anak-anak ingin belajar dengan menggunakan handphone begitu Pak. Terus Oh, gimana nih Pak solusinya Pak? iya jadi Pak D telah melakukan asesmen awal ya. Jadi Sudah asesmen Pak. awal berkaitan dengan minat kan gitu dari Ya, kebutuhan siswa yang ingin Pak D capai ya yang itu pada minatnya. iya pada Ya, anak pada Pak. minatnya dan Pak D telah lakukan asesmen awal. Di sana terdapat minatnya siswa itu lebih suka menggunakan metode atau media pembelajaran menggunakan HP ya. Iya betul sekali Pak. Itulah kendalanya saya bagaimana solusinya sekarang Pak? Ya, nah jadi terkait dengan pembelajaran yang menggunakan media. Nah, jadi seperti apa yang Pak D rancang? Pembelajaran seperti apa yang Pak D rancang menggunakan pembelajaran yang menggunakan media menggunakan HP ini Pak D? Saya mencoba merancangnya Pak setelah saya melakukan pemetaan awal itu. Saya merancang mulai dari persiapan atau strategi belajarnya itu dipersiapkan RPP Pak Yun. RPP berdiferensiasi. Ya, kemudian yang terintegrasi dengan media pembelajaran menggunakan HP begitu Pak. Ya. Nah, jadi selama ini Pak D pernah melakukan pembelajaran menggunakan HP? Kalau selama ini belum pernah Pak. Belum. Ini Ya, jadi kira-kira kalau diberikan penilaian ya levelnya 1 sampai 10,
kira-kira untuk memenuhi kebutuhan murid yang sudah Pak dilakukan ini ada di level berapa sekarang? Oh, kalau levelnya itu mungkin masih satu Pak ya, karena ini kan belum belum ini belum pernah saya lakukan itu Pak. Ya Iya. mungkin satu ya, masih di satu karena belum pernah melakukan. Ya jadi untuk berikutnya kira-kira yang sampai level berapa yang Pak diinginkan sekarang kira-kira? Kalau Skalanya 1 sampai 10 dulu. kalau skala level yang saya inginkan pun minimal lah sampai skala 8 lah minimal Pak Gun. Karena apa? Kalau bisa sih sampai 10 ya. Ya, Masih mungkin mau ya. terpenuhi keinginan ke minat belajarnya begitu. Ya. Nah jadi Pak D juga tadi sudah mengutarakan jadi minimal lah dapat 8 sampai 10 dulu ya. Nah jadi untuk meningkatkan level tersebut yang Pak dilakukan kan tadi seperti yang Pak D bilang ingin memenuhi kebutuhan murid minat belajar siswa melalui menggunakan media HP ya. Nah berikutnya kira-kira apa yang harus Pak D lakukan untuk mencapai level tersebut? Untuk mencapai level tersebut saya mempersiapkan RPP, Pak, mencoba mempersiapkan RPP ya, yang berdiferensiasi konten. Kemudian saya akan mendiskusikan RPP ini dengan teman saya, apakah memang betul diferensiasi udah RPP saya ini seperti itu Pak. Oh ya, ya baik Pak D, berarti ini tujuannya Pak D ingin menemukan solusinya bagaimana cara mensiasati murid itu agar bisa belajar menggunakan HP dan juga mengkaitkan dengan RPP ya kan itu ya. Nah jadi dalam proses pembelajaran menggunakan HP coba dulu ya kita coba carikan solusi dulu. Jika pembelajaran yang menggunakan media HP, kira-kira apakah Pak D sudah mempunyai rancangan seperti apa kira-kira pelaksanaannya itu? Sedangkan di sekolah kita kan tidak boleh memakai HP. Ya betul. Kira-kira rancangannya seperti apa? Saya merancang secara teknis, saya rancang agar anak-anak bisa memenuhi minat belajarnya itu untuk menggunakan HP. Ya begitu anak-anak masuk ke sekolah, HP itu akan dikumpulkan. Namun sebelum itu saya koordinasi dulu rencananya dengan guru BK jadi untuk mengumpulkan HP anak-anak ketika sampai di sekolah. Kemudian HP itu dikumpulkan di satu box, ditaruh di ruang BK. Pada saat akan mendapatkan pembelajar bahasa Bali itu kan jam ketiga dan keempat Pak Gun. Ya. Baru nanti di saat jam ketiga saya mengajar, HP itu akan diambil oleh anak-anak untuk memanfaatkan HP itu memenuhi minat belajar mereka begitu Pak. Oh iya. Ya, jadi luar biasa sekali. Nah, jadi secara tidak langsung Pak D juga sudah menemukan ya bagaimana rancangan yang akan Pak dilakukan, sedangkan sekolah kita tidak boleh membawa HP. Nah, jadi dengan cara siswa diarahkan membawa HP ke guru BK ya, mengumpulkan guru BK Bu Budi. Nah, pelajaran ketiga 4 kan itu. Nah, 1-2-nya dikumpulkan ke guru BK. Setelah itu murid akan mengambil HP-nya digunakan pada saat pembelajaran. Ya. Iya Pak, betul. Seperti itu Pak Denge. Nah, Oke. jadi kira-kira kapan ini akan dilaksanakan Pak De? Ini karena kan saya akan mendapatkan pelajaran bahasa Bali anak-anak di kelas 7 ada besok lusa Pak Gung. Ya, besok lusa Jadi rencananya saya besok akan menghubungi Bu Juli kembali untuk menegaskan bahwasanya anak-anak akan belajar menggunakan HP untuk memenuhi minat belajar mereka. Oh ya, berarti besok ya, besok Ya. karena niki Pak D kan pelajarannya lagi 2 hari kan itu. Ya, jadi besok. Nah, jadi besok Pak D akan berkoordinasi dengan Bu Yuli terkait dengan muridnya akan membawa HP. Ya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang akan Pak D lakukan terkait dengan
media pembelajaran menggunakan HP ya, itu nggih. Ya berikutnya, nah kira-kira nih berkaitan dengan yang Pak D lakukan terkait dengan RPP. Niki kan harus sinkron dan Oh dengan ya. ya apa namanya dengan media pembelajaran yang Pak D terapkan di sekolah, di kelas dengan RPP yang Pak D buat. Kan gitu. Iya. Nah, sekarang kira-kira Pak D sudah merancang RPP yang menggunakan atau di sana sudah mencantumkan media pembelajaran menggunakan media HP ini. Baik Pak, kemarin karena saya mulai berpikirnya kemarin saya mau mencoba merancang RPP itu dan sudah saya rancang Pak, sudah saya rancang RPP itu pendiferensiasi konten dengan langkah-langkah pembelajarannya dengan terintegrasi dengan menggunakan HP. Itu sudah saya rancang kemarin Pak. Jadi Pak D sudah merancang menyiapkan RPP berdiferensiasi konten ya Pak D nggih? Ya, luar biasa sekali niki Pak D. Nah, kira-kira dengan siapa Pak D bisa berkoordinasi niki untuk apa namanya pembuatan RPP-nya? Apakah Pak D sendiri yang membuat atau ada berkoordinasi dengan guru lain? Kalau itu rencananya saya RPP yang sudah saya rancang ini saya rencananya akan berkoordinasi dengan Ibu Sita ya Pak Rum, karena Bisa. Bu Sita karena Bisa. ya Bu Sita itu beliau kan seorang guru penggerak nih. Oh ya. Mungkin beliau itu tahu tentang RPP digitalisasi sekaligus terintegrasi dengan minat belajar menggunakan HP begitu. Nah jadi Pak D akan berkoordinasi dengan Bu Sinta ya Bu Sita ya. Ya. Bu Sita selaku GP yang sudah berpengalaman membuat RPP berdiferensiasi yang terintegritas dengan media pembelajaran menggunakan HP. Ya, luar biasa sekali Pak D. Itu sangat. Jadi tidak salah Pak D mencari orangnya. Nah, jadi berikutnya Pak D, kira-kira itu kapan dilakukan Pak D? Nah, kebetulan kan bahasa Bali 2 hari lagi akan dapat Pak. Ya. Nah, besok rencananya saya akan karena Bu Sitanya sekarang tidak masuk. Bu Sitanya pun tadi katanya Bu Sitanya baru bisa besok baru bersekolah. Rencana saya besok akan ketemu Bu Sita dan saya sudah janjian Pak dengan Bu Sitanya untuk berkoordinasi dengan Bu Sita untuk tentang RPP diferensiasi dan terintegrasi dengan media HP ini begitu Pak. Iya. Besok saya rencana bertemu Pak. Ya, baik. Nah, jadi Pak D menemukan jadi akan melakukan hal ini besok ya terkait. Jadi besok Pak D akan berkoordinasi juga dengan Bu Yuli ya Bu Yuli selaku guru BK berkait dengan teknis pengumpulan siswa, mengumpulkan HP-nya ya. Dan juga besok Pak D juga berkoordinasi dengan Bu Sita terkait dengan pembuatan RPP. Ya. Nah, kita sudah ada di ujung sesi ini Pak D. Ya, Pak D sendiri sudah menemukan solusinya. Nah, kira-kira apa yang Pak D dapatkan dari hasil diskusi kita pada hari ini Pak D? Oh iya Pak, terima kasih nih bincang-bincangnya. Ternyata saya jadinya plong begitu. Ternyata jawaban itu ada pada diri saya ya. Yang pertama yang dapat saya simpulkan itu saya secara teknis akan mengumpulkan HP anak-anak bersama Ibu Yudi sebelum mendapatkan pembelajaran bahasa Bali. Yang kedua, saya akan berdiskusi dengan Bu Sita terkait dengan RPP yang berdiferensiasi konten dan juga terintegrasi dengan media pembelajaran. Itu Pak Gung, terima kasih Pak Gung sudah memberikan tuntunan yang sangat bagus sekali. Saya jadi lega sekarang itu ya. Ya baik Pak D. Nah jadi mudah-mudahan besok Pak D bisa melaksanakan apa yang kita bicarakan tadi dan mudah-mudahan juga berjalan sesuai dengan harapan. Ya. Terima kasih. Nah, jadi akan lagi 3 hari Pak D dapat mengajarnya ya. Mungkin lagi 4 hari Pak D bisa datang ke sini lagi. Kita bisa saling bercerita lagi ya. Dan saya ingin tahu seperti apa hasil dari diferensiasi yang Pak D lakukan terkait dengan diferensiasi konten dengan mengintegrasikan penggunaan media HP seperti ini. Apakah
bisa dikatakan sukses atau bagaimana, ada kekurangannya. Nanti kita akan bertemu lagi Pak Deng, saya harapkan nanti. Ya. Siap Pak Ageng. Terima kasih Pak Ageng telah membantu saya. Semoga ketemu lagi setelah hari yang keempat. Terima kasih Pak Ageng. Ya, nggih. Ayo. Baik. Rahayu Pak Deng, nggih.